Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suryani, NIM 210102115. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pembentukan kepribadian Muslim dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Ustaz Muhammad Hatim MPD. Baiklah, yang pertama di sini kepribadian Muslim. Kepribadian Muslim terdiri dari dua kata, kepribadian dan Muslim. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan asyakhsiyah yang artinya kepribadian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepribadian diartikan dengan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan seseorang atau bangsa lainnya. Jadi, kepribadian merupakan suatu hal yang urgen dimiliki oleh setiap manusia. Kepribadian dalam pendidikan Islam tidak hanya mendeskripsikan tingkah laku saja, akan tetapi juga berusaha menilai tingkah laku baik buruknya seseorang dan merupakan integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian Muslim. Yang pertama, faktor pembawaan, yaitu potensi yang dibawa seseorang sejak lahir, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar potensi yang dibawa sejak lahir. Potensi bawaan adalah potensi yang memerlukan pendidikan dan pembiasaan, dan memberikan potensi bawaan tumbuh secara alamiah tanpa bantuan pendidikan sangat memungkinkan dia kehilangan arah dalam menunjukkan perjalanan yang kebenaran dan kebaikan. Menurut Ali Sayyad, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama, faktor ibu, kemudian faktor ayah, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada aspek dan tenaga kepribadian Muslim. Perbedaan kepribadian tersebut terletak pada kualitas aspek dan tenaga kepribadian yang dimiliki oleh orang masing-masing. Adapun aspek-aspek kepribadian seseorang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek kejasmanian meliputi tingkah laku luar yang tampak dalam luas. Misalnya cara-cara berbuat, berbicara, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada aspek-aspek kejiwaan meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat atau diketahui dari luar. Yang ketiga, aspek-aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek-aspek kejiwaan yang abstrak. Adapun tenaga-tenaga kepribadian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tenaga-tenaga kejasmanian meliputi tenaga-tenaga yang bersumber dari tubuh, misalkan tenaga-tenaga yang bersumber dari kelenjar-kelenjar perdarahan, alat-alat pernapasan secara saraf, dan sejenisnya. Dan yang kedua, tenaga-tenaga kejiwaan terdiri dari karsara, cipta, ketenagaan kejiwaan, juga terdiri atas syafaat khodab atau tenaga keseluruhan yang ruh. Tenaga ini disebut dengan kolbu. Dengan demikian, tenaga dalam pembentukan kepribadian Muslim adalah unsur yang saling mendukung satu sama lain, dapat diwujudkan tanpa adanya jis al-jis, sehingga memunculkan tingkah laku. Kualitas perilaku manusia bergantung pada unsur-unsur yang membentuk kepribadiannya. Ketika ar-ruh cenderung mendekatkan diri dari terperangkap oleh alam materi, maka tingkah laku yang ditampilkan seseorang adalah tingkah laku yang sebaliknya. Jika ruh yang cenderung berorientasi pada literaturnya, maka cenderung ditampilkan adalah tingkah laku yang mulia. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dalam pembentukan kepribadian dalam pendidikan Islam. Yang pertama, dapat menyesuaikan perilaku dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki sifat terpuji. Dan yang ketiga, memiliki sifat berani dan bersemangat dalam hal ibadah. Kemudian mampu memberikan teladan yang baik dalam berinteraksi. Kemudian mampu menjadi insan yang bernuansa Islami. Kemudian menjauhi prasangka buruk, membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir batin di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, senantiasa berpedoman kepada petunjuk Allah SWT. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepribadian sangat penting bagi setiap individu yang pada dasarnya kepribadian itu unik dan berbeda-beda bagi setiap manusia. Maka sangat penting untuk menjaga kualitas kepribadian diri dengan nilai-nilai agama agar dapat memberikan manfaat bagi diri. Maka sangat penting untuk menjaga kualitas kepribadian diri dengan nilai-nilai agama agar dapat memberikan manfaat bagi diri
bangsa, dan negara seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Dengan menjaga dan mengembangkan kualitas kepribadian kita dengan melalui sebuah wadah intelektual yang pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.